Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan materi tentang berpancasila dalam kehidupan global. Untuk memudahkan, memetakan, dan mempresentasikan peluang dan tantangan penerapan Pancasila dalam kehidupan global, kita perlu menggunakan model analisis sederhana, yaitu analisis SWOT, Strengths, Weakness, Opportunity, and Threats. Strengths atau kekuatan adalah hal-hal yang dimiliki secara internal oleh bangsa dan negara. Weakness atau kelemahan adalah kelemahan internal yang dimiliki oleh bangsa dan negara Indonesia. Sedangkan opportunity dan threats adalah faktor-faktor eksternal yang di luar dari bangsa dan negara Indonesia. Opportunity berarti peluang yang mendukung, sementara threats berarti tantangan yang sekiranya menghambat. Analisis SWOT ini seringkali digunakan untuk menganalisis bisnis untuk perusahaan sebagai upaya untuk memajukan bisnis dengan secara meningkatkan kekuatan diri dan peluang serta mengurangi kelemahan dan ancaman. Strengths atau kekuatan. 1. Kekuatan bangsa dan negara Indonesia. Kekuatan bangsa dan negara Indonesia bisa mencakup berbagai aspek, baik dari sumber daya alam, demografi, hingga potensi sosial yang mendukung pembangunan dan kemajuan negara. Berikut adalah poin-poin yang menjelaskan peluang-peluang tersebut, yaitu sumber daya alam yang melimpah, bonus demografi, keanekaragaman budaya, letak geografis yang strategis, peran dalam organisasi internasional, pembangunan teknologi dan inovasi, pembangunan infrastruktur, kemandirian energi, ketumbuhan ekonomi yang stabil, peningkatan sumber daya manusia. Peluang-peluang yang berasal dari kekuatan bangsa dan negara Indonesia sangatlah besar. Dengan pengelolaan yang tepat dan strategi pembangunan yang berkelanjutan, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi salah satu negara dengan perekonomian yang terkuat di dunia. Kunci utamanya adalah sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam memanfaatkan kekuatan-kekuatan yang ada untuk kesejahteraan bangsa. Weakness atau kelemahan. 2. Kelemahan bangsa dan negara Indonesia. Indonesia sebagai negara dengan kekayaan alam dan keberagaman budaya yang luar biasa, tentu memiliki potensi besar untuk menjadi negara maju. Namun, sama halnya dengan negara lain, Indonesia juga memiliki sejumlah tantangan dan kelemahan yang perlu diatasi. Berikut adalah kelemahan-kelemahan tersebut. 1. Kualitas sumber daya manusia. Rendahnya kualitas pendidikan, kurangnya keterampilan teknis, dan minimnya inovasi menjadi tantangan besar. 2. Korupsi. Praktik korupsi yang merajalela menghambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. 3. Infrastruktur. Kualitas infrastruktur yang belum merata, terutama di daerah-daerah terpencil, menjadi kendala dalam konektivitas dan pengembangan ekonomi. 3. Birokrasi. Birokrasi yang rumit dan tidak efisien menghambat pelayanan publik dan investasi. 4. Kesenjangan sosial. Kesenjangan antara kaya dan miskin yang masih tinggi dapat memicu ketidakstabilan sosial. Opportunity atau peluang bangsa dan negara Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk tumbuh dan berkembang. Letak geografis yang strategis, kekayaan alam yang melimpah, dan keberagaman budaya menjadi aset berharga yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai kemakmuran. Berikut ini adalah cara mengubah kelemahan menjadi peluang. Kualitas sumber daya manusia. Pendidikan. Meningkatkan kualitas pendidikan dengan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Pelatihan vokasi. Menjelaskan program pelatihan vokasi untuk memenuhi kebutuhan industri. Riset dan inovasi. Mendukung pengembangan riset dan inovasi untuk menciptakan produk dan jasa yang bernilai tambah. Korupsi. Transparansi. Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pemerintahan.
penegakan hukum, menindak tegas pelaku korupsi dan memberikan sanksi berat, penguatan lembaga anti korupsi, memberikan dukungan penuh kepada lembaga anti korupsi seperti KPK, letak geografis yang strategis, konektivitas global. Letak Indonesia yang berada di jalur perdagangan internasional menjadi negara ini sebagai hubungan penting dalam perdagangan dan logistik. Pariwisata, potensi wisata berhari, budaya dan alam yang beragam dapat menarik wisatawan mancanegara dan meningkatkan devisa negara. Threats atau ancaman. Ancaman bangsa dan negara Indonesia. Setiap bangsa dan negara pasti menghadapi berbagai ancaman yang dapat menghambat stabilitas. Indonesia pun tidak luput dari tantangan tersebut. Namun, alih-alih hanya memandang ancaman sebagai hal menakutkan, kita dapat mengubahnya menjadi peluang untuk tumbuh dan berkembang. Artikel ini akan membahas beberapa contoh ancaman yang dihadapi Indonesia serta potensi peluang yang dapat digali dari setiap ancaman tersebut. Berikut adalah contoh ancaman dari dalam negeri dan ancaman dari luar negeri. Yang pertama, ancaman dari dalam negeri. Radikalisme dan terorisme, yaitu ideologi radikal dan aksi terorisme dapat mengancam keamanan dan persatuan bangsa. Konflik sosial, yaitu perbedaan suku, agama, ras, dan antar kelompok kepentingan dapat memicu konflik sosial yang mengganggu stabilitas negara. Kemiskinan dan pengangguran, yaitu tingkat kemiskinan dan pengangguran yang tinggi dapat memicu kriminalitas dan gangguan keamanan. Yang kedua, ancaman dari luar negeri. Konflik regional, yaitu konflik yang terjadi di wilayah regional dapat berdampak pada keamanan dan stabilitas Indonesia. Perubahan iklim, yaitu perubahan iklim dapat menyebabkan bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan kenaikan permukaan air laut, yaitu mengancam kehidupan masyarakat dan infrastruktur. Ancaman non-militer, yaitu ancaman non-militer seperti serangan siber, perdagangan manusia, penyebaran berita bohong atau hoaks juga dapat membahayakan negara.